المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PAI yang insyaallah untuk video kali ini Bapak akan membahas yakni Al-Wakil. Kemarin hanya saja dua yang dibahas, sifat Al-Karim dan Al-Mu'min. Sekarang akan melanjutkan part keduanya, yaitu sifat Al-Wakil. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Wakil, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha melindungi dari segala sesuatu yang kita tidak inginkan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang pantas dan harus kita jadikan sandaran dalam hidup selamanya. Itu mempunyai sifat Al-Wakil. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 173 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan kaum mukmin menambah kekuatan keimanan mereka, dan mereka pun menjawab, qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Itu kekuatan orang yang beriman. Ini pasti orang yang mempunyai keimanan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus dilindungi sampai dia mati. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Matin. Al-Matin juga mempunyai arti Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan yang tidak ada tandingannya. Tidak ada siapapun yang mampu mengalahkannya, dan kehendaknya tidak akan pernah tergoyahkan oleh siapapun. Landasan Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat yang kukuh. Allah Subhanahu wa taala di balik mempunyai kekuatan yang tidak ada tandingannya, Allah juga memberikan rizki kepada makhluknya. Al-Matin yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sifat Al-Jami.
Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan segala sesuatu dengan sangat mudah, kun fayakun, sekejap mata, ataupun tidak terbatas oleh waktu. Kun fayakun, jadi maka jadi. Termasuk mengumpulkan manusia kelak di padang mahsyar. Dalam surah Al-Imran ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Itu landasan Al-Quran, sifat Al-Jami. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada. Sungguh Allah tidak menjalahi janji. Allah tidak. Surah Al-Imran ayat 9. Bahkan sangat mudah Allah itu mengumpulkan manusia nanti di yaumil qiyamah, dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Nanti semuanya berkumpul di padang mahsyar untuk minta syafaat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya al-adlu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat keadilan dalam memutuskan segala sesuatu. Tidak ada hukum yang lebih adil dibandingkan hukum ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang mampu mempengaruhi Allah untuk berbuat adil, termasuk dalam memberi balasan kepada hambanya. Kalau di dunia bisa diiming-iming dengan uang, nanti keadilan Allah Subhanahu wa taala yang termasuk yang akan menghukumi seadil-adilnya. Kalau di dunia bisa aja ditipu daya dengan uang, tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan dengan seadil-adilnya balasan kepada hambanya. Al-Quran surah Yunus ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya Dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian menghidupkannya kembali setelah bangkit, agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh dan mengerjakan keadilan di dunia, maka balasannya akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang besar. Akan tetapi wallazina kafaru lahum syarabun min hamimin azabun alimun bima kanu yakfurun. Akan tetapi orang yang kafir, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang ingkar kepada janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan minum air yang mendidih dari siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Nauzubillahi min dzalik. Yang terakhir, yakni akan pembahasan sifat Al-Asmaul Husna al-akhir. Karena ini terakhir ya, jadi al-akhir kita bahasnya. Tidak ada zat yang terhisah di dunia ini kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengakhiri, tidak ada zat setelah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha kekal dan abadi di saat semua makhluk ciptaannya hancur dan binasa. Termasuk malaikat Israil pun yang menyebut jawab mati, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dialah yang mengetahui segala sesuatu.
Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat akhir, sifat zat yang terus ada meskipun ciptaannya hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kekal semeskipun ciptaannya hancur ataupun binasa. Itulah sifat al-akhir dari Asmaul Husna yang Bapak bahas terakhir, al-akhir ya. Dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Kita selaku umat muslim dan mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempercayai adanya Asmaul Husna dan senantiasa mengamalkannya, dan Allah pun akan memberikan balasan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir dicukupkan sekian, ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم